Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Site Kode. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membangun to-do list aplikasi dengan menggunakan Flutter. Dan bagian ini termasuk salah satu implementasi, salah satu widget yaitu adalah stateful widget, dan juga CRUD operation yaitu adalah create, R-nya itu read, U-nya itu update, dan D-nya itu adalah delete sebagai salah satu penyokong, materi penyokong nanti untuk aplikasi akhir kita, yaitu adalah aplikasi pengukur temperatur dan kelembaban. Apa sih yang kita pelajari pada bagian ini? Pertama adalah pengenalan aplikasi to-do list, yang kedua adalah struktur kode dan arsitektur kodenya, dan tiga adalah penjelasan komponen utama. Oke, kita masuk dulu ke overview aplikasi. Ini kalian sebenarnya sudah sempat praktek ya pada saat ujian tengah semester ya. Jadi ini adalah aplikasinya. Apa sih esensi dari aplikasi ini? Kita bisa mencatat tugas kita, kemudian menampilkan daftar tugas, bisa menghapus tugas juga, dan juga menampilkan UI atau user interface yang clean dan juga responsif terhadap gerakan atau terhadap respon dari pengguna aplikasi ini. Next. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu apa itu main function dan app entry point. Jadi pertama kita harus memahami pada saat kita menggunakan aplikasi Flutter, itu kita harus mendefinisikan dari mana kita mengambil library atau source code dari apa istilahnya purpose data-data atau database atau istilahnya tanda kutip buku-buku yang kita ambil dari pada coding ini. Kita mengambilnya adalah dari library import package Flutter Material Dart. Nah, jadi nanti kalau teman-teman menyesuaikan masuk ke aplikasi Python, tinggal menyesuaikan bagian ini juga ya. Kemudian kita pakai void main itu sekedar deklarasi untuk memulai sebuah program baru atau fungsi baru. Void main atau program utama, kita mulai program utama. Run app, memulai Flutter. Const construction to do app. Jadi kita di sini membuat suatu akar baru ya, kalau di pohon widget kemarin ya di aplikasi telecounter itu aplikasi pada bagian itu adalah to do app ini adalah aplikasi awal. Nah, aplikasi awal, widget awal, di mana widget awal ini merupakan bagian akar dari pohon widget. Oke, next. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari akar to do app kita bikin lagi yang namanya stateless widget. Di mana stateless widget ini merupakan widget yang tidak yang statis ya, atau tidak bisa berubah-ubah seperti stateful widget ya. Dan tapi ini penting sebagai fondasi atau tanah akarnya ibaratnya lah. Kalau misal pohon kan tanahnya harus dalam bentuk stabil kan. Nah, tanahnya itu analoginya seperti adalah stateless widget ya, stateless widget. Nah, construction to do app maksudnya adalah ngebikin supaya to do app ini bisa ngambil nilai dari stateless widget. Nah, kemudian override kita bikin satu fungsi khusus di sini. Widgetnya adalah kita build dalam konteks apa? Kita bikin namanya material app, sudah masuk ke bagian batang di sini. Nah, di material app ini kita pengen mendeklar bahwa kita nggak pengen ada simbol debug seperti kemarin. Makanya ada debug, so check mode banner, kita kasih tandanya false. Jadi kita nggak pakai mode banner kemarin. Apa judulnya? Title to do list. Kemudian temanya apa? Temanya warna biru, warna bingkai utama, tanda kutip ya. Bingkai utama dari aplikasi itu adalah warna biru. Oke, di mana home construction untuk melakukan dari to do page itu sendiri. Nah, jadi di sini di bagian awal ini kita sudah mulai memanggil satu lagi aplikasi tambahan yang akan menjadi bagian batang selain dari material app, yaitu adalah to do page. Nah, di mana to do page ini kita panggil lagi kalau di sini ya, menjadi sebuah kelas baru, di mana kelas baru ini kita bikin fondasinya adalah bukan stateless widget lagi, tapi adalah stateful widget. Jadi di sini kita bikin widget yang bisa kita kasih banyak variasi. Banyak animasi, tanda kutip ya, animasi bukan animasi kartun, tapi lebih kepada animasi itu adalah bagian akan berinteraksi dengan user. Kemudian di bagian ini juga kita akan ngebikin yang namanya satu widget baru lagi, turunan dari to do page, yaitu adalah /to do page state namanya. Nah, kenapa kita bikin baru widgetnya? Karena setiap widget ini cara arsitekturnya hanya bisa satu fungsi, nggak bisa banyak fungsi. Makanya teman-teman kalau mau bikin lagi fungsi baru, bikin tambahan, bikin lagi namanya itu berbeda dengan nama yang sudah dipakai.
karena to do page sebagai basic dari stateful widget, ya kan, makanya kita bikin lagi. Kalau kita mau bikin naruh daftar, list, tabel, penghapusan, pengupdatean itu kita harus bikin lagi /to do page state namanya. Oke, next. Nah, di sini di kelas /to do page state kita bikin lagi extend state to do page. Jadi kita pingin sebenarnya memperluas atau mengembangkan dari kondisi yang ada pada to do page-nya. Tetap masih pakai to do page, cuma kita masih tetap pakai ibaratnya tetap masih pada batang yang sama to do page, cuma kita bikin satu ranting baru, anggaplah gitulah ya. Nah, di sini kita sudah mulai menaruh yang namanya list string task. Jadi kita menaruh daftar tugas-tugas yang bisa kita input ke dalam aplikasi ini. Oke. Nyimpen lah ibaratnya. Nah, di sini kita bisa ngasih semacam perintah untuk bisa mengedit bagian task atau bagian daftar tersebut. Ini adalah text editing controller, di mana di sini kita pakai logika mengecek ya sejauh mana penambahan tugas tersebut dengan memberikan fungsi tambahan, yaitu adalah /add task ya. Jadi di sini di bawah void /add task, di mana kita kasih logika di mana jika control text is not empty, jika control text nggak empty, maksudnya ada tulisan, maka masuk ke kondisi kedua itu adalah set state atau tambahkan nilai di situ. Nah, tapi kalau misalkan ya gitulah ya, kemudian task add control text, jadi kita akan menambahkan sebuah nilai task di situ. Nah, tapi kalau misalkan control clear atau nggak ada penambahan nilai sama sekali, ya udah berarti kosong lagi inputnya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita nulis kalau kita nulis nilai di situ ada muncul nilai, tapi kalau kita add selesai dia akan kembali kosong lagi. Makanya itu control clear atau bagian dari teksnya akan kembali kosong. Next. Oke, jadi di sini adalah void remote task. Nah, tadi logika untuk menambahkan data atau menambahkan daftar sudah ada. Oke. Kemudian untuk mengecek atau mengosongkan kembali sudah ada, tapi belum ada fungsi untuk menghapus. Nah, ini adalah fungsi buat menghapus nih. Jadi void /remote task, di mana int masuk integer index, jadi nanti dia akan menghapus berdasarkan urutan dari yang sudah ada pada daftar tersebut. Integer index maksudnya jadi urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga dalam indeks yang sudah di daftar sudah nanti diurutkan di dalam aplikasinya. Dimana kalau misalnya kita pingin menghapus, kita set state, nyatakan nilai, dimana nilainya /task, tugasnya atau daftarnya akan kita .remove add, kita akan hapus pada indeks yang sudah ditentukan oleh si usernya, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya kita sudah masuk ke bagian ranting dan buah, yaitu adalah widget scaffold. Di widget scaffold kita sudah mulai masuk ke akbar, di mana akbar itu adalah tampilan utama dari UI atau user interface-nya, di mana kita kasih judul to do list. Di sini ada body column, maksudnya kita mengorganisasikan dalam sebuah kolom yang rapi. Kemudian di sini ada children. Children itu adalah bagian dari body tadi, di mana kita kasih padding, kita kasih semacam kayak spasi gitu lah ya, kasih spasi. Kita kasih child, kita kasih bagian lagi di dalam children tadi, itu adalah baris, row. Dimana dari itu row lagi kita kasih lagi expanded, kita masukkan lagi text field. Text field itu kita kasih akses buat kita mengontrol atau user ngontrol, dimana ke decoration, construction, input decoration, dimana si user bisa menginput sesuatu di situ. Nah, label teksnya apa? Tambahkan tugas. Jadi nanti teman-teman ketika pakai aplikasi ini tuh bisa nambahkan tugas usernya. Karena apa? Kita sudah bikin child di situ, di mana si user bisa menambahkan tugas secara otomatis di situ ketika diketik. Oke, next. Icon button. Icon button adalah salah satu bagian program di mana kita menambahkan tanda tambah di situ. Jadi kalau Anda teman-teman lihat icon construction icon titik add, artinya ada tambah di situ. Tanda tambah tanda plus, tanda tambah. On press kita ditekan, maka dia menjalankan fungsi add task atau menjalankan fungsi yang di if tadi, menambahkan tambahan tugas atau tambahan daftar gitu. Next lagi. Nah, sementara kalau misalnya selanjutnya lagi expanded lagi. Jadi di sini kita mengoptimalisasi bentuk daftar tabelnya atau daftar tugasnya dengan child list view builder, ya kan. Kemudian item count, task length. Jadi kita memastikan bahwa item count sama item builder itu context indexnya itu maksudnya secara optimal dia tampilannya. Kemudian kita datang resource title.
Kemudian di sini kita kasih semacam title text task index. Jadi ada semacam judulnya di masing-masing daftar tersebut ya. Trailing icon button. Nah, jadi nanti di dalam setiap daftar dari yang sudah kita tulis itu ada kayak semacam tombol. Nah, apa tombolnya? Tombol itu adalah icon, construction icon, ada tombol delete. Jadi misalnya teman-teman menulis nih di dalam aplikasi ini, itu kita kasih kewenangan sama si aplikasi tersebut untuk menambahkan satu icon di setiap daftar yang sudah kita tulis, namanya icon delete, di mana warnanya merah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menghapus di situ ya. Icon delete maksudnya gambar gimana Pak? Icon delete. Kalau tadi icon add kan tanda tambah. Kalau icon delete itu tambahnya adalah kayak tempat sampah gitu lah ya. Ya kurang lebih gitu lah ya buat ngapus lah ya. Kemudian on press, ketika di press maka dia akan menjalankan fungsi void slash remove task tadi yang kita akan menghapus bagian yang kita hapus. Dengan demikian, sampai di sini untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.